Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrodi Fajari dari Teknik Pertambangan 2017 Universitas Sriwijaya. Berikut saya ingin menjelaskan atau memaparkan jawaban saya pada UAS preparasi batubara dengan soal sebagai berikut. Suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah 1/3 dari jumlah kapasitas pencucian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 5,5%. Lalu data-data lain yang diketahui yaitu satu, ukuran partikel sama dengan 2 × 10⁻⁻⁶. Yang kedua adalah berat jenis solid sama dengan 3 gram per cm pangkat 3 yang dapat dikonversi menjadi 3.000 kg per meter pangkat 3. Lalu yang ketiga adalah viskositas air. Viskositas air sama dengan 1,31 dikali 10⁻⁻⁶. Berikut saya akan menjelaskan satu-satu jawaban dari soal tersebut yang berjumlah 14 soal. Baiklah, di nomor 1 adalah berat padatan. Berat padatan ini memiliki rumus persen solid dikali Qmax dikali 3.000 kg per meter pangkat 3. Jadi persen solid itu didapatkan dari soal, yaitu kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 5,5%. Kita konversikan menjadi 0,055, kemudian dikali 1000 dikali 3000, sehingga didapatkan hasil 165.000 kg per jam. Qmax ini didapatkan dari soal juga, yaitu kebutuhan air untuk pencucian batu bara itu 1/3 dari jumlah kapasitas pencucian. Jadi dimasukkan angka 1000. Lalu di nomor 2 yaitu berat air. Berat air memiliki rumus persen air dikali Qmax dikali rho air. Persen air yaitu 0,945 didapatkan dari pengurangan 1 dikurang kandungan solid dalam air yaitu 0,055 yang kita. Kemudian didapatkan hasil 945.000 kg per jam. Lalu di nomor 3 yaitu volume batubara. Volume batubara memiliki rumus berat solid per rho solid dikali 3.600 meter pangkat 3 per detik. Berat solid didapatkan dari nomor 1 tadi yaitu 165.000 kg per jam. Lalu dikali dengan 3.000 dikali dengan 3.600 sehingga didapatkan hasil 0,015277778. Lalu pada nomor 4 volume air. Volume air memiliki rumus berat air per rho air dikali 3.600 meter pangkat 3 per detik. Berat air didapatkan dari soal nomor 2 yaitu 945.000 lalu dibagi dengan 1000 lalu dikali dengan 3.600 sehingga dia didapatkan hasil 0,2625 meter pangkat 3 per detik. Kemudian di nomor 5 yaitu total volume. Total volume memiliki rumus volume air ditambah volume padatan, yaitu volume air ini didapatkan dari soal nomor 4 tadi lalu ditambah dengan volume batubara sehingga didapatkan hasil 0,2778 meter pangkat 3 per detik. Kemudian di nomor 6 yaitu kecepatan pengendapan yaitu VT. VT ini memiliki rumus G dikali D pangkat 2 dikali rho solid dikurang rho air per 18 sehingga didapatkan 0,0784 dibagi 18 dikali 1,31 yaitu hasilnya 0,003324852 meter per detik. Selanjutnya
di nomor 7, yaitu luas kolam pengendapan. Luas kolam pengendapan ini memiliki rumus Q total per VT, yang dimana Q total ini adalah jawaban dari total volume air tadi, yaitu 0,2778 per VT. VT ini didapatkan dari soal nomor 6 tadi, kecepatan pengendapan, sehingga didapatkan hasil 83,55259121 meter pangkat 2. Lalu kita beralih ke nomor 8, yaitu dimensi kolam pengendapan dengan menggunakan hukum Stokes. Berikut adalah tabel dengan Q total, yaitu 1000. Raw solidnya adalah 3000. Viskositas ini 1,31 dikali 10 pangkat min 6. Lalu solidnya tadi 5,5. Lalu persen air 94,5 yang kita dapatkan dari sebelumnya tadi. Lalu ukuran atau meter. Lalu kedalaman kolam yaitu 7,5 meter, lebar kolam adalah 14 meter, sehingga panjang kompartemen adalah 8,355259121 yang dibulatkan menjadi 9. Alasannya adalah dimensi kolam pengendapan dibentuk menjadi persegi panjang dengan 4 kompartemen. Pemilihan dimensi kompartemen berdasarkan persentase pengendapan yang diinginkan. Lalu di nomor 9 adalah volume kolam pengendapan. Volume kolam pengendapan memiliki rumus 4 kali P kali B dikali T dikurang 0,5, sehingga didapatkan hasil 756 meter pangkat 3. Lalu di nomor 10, waktu partikel mengendap. Waktu partikel mengendap ini memiliki rumus H per VT. H ini adalah 7,5. Kemudian VT ini kita dapatkan dari jawaban di nomor 7 tadi. H tadi kita dapatkan dari H ini bernilai 7,5. Kemudian dibagi VT yang kita dapatkan dari jawaban nomor 6 tadi, yaitu 0,0033248852, sehingga didapatkan hasil 2255,739796 detik. Namun kita konversikan menjadi menit, yaitu 37,59566,327 menit. Lalu pada nomor 11, kecepatan air dalam kolam atau VH. Dia ini memiliki rumus Q total per A. Q total tadi adalah 0,2778. Lalu A ini adalah 105, sehingga didapatkan hasil 0,002645,714. Sebagai tambahan, 105 ini didapatkan dari rumus A sama dengan B kali H, yang dimana 14 dikali 7,5 yaitu 105. Kemudian di nomor 12, yaitu waktu yang dibutuhkan air melewati kolam. Waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam memiliki rumus S per VH, yang dimana S ini kita dapatkan dari rumus kedalaman kolam dikali panjang kompartemen tadi, sesuai dengan soal yang di atas, yaitu 7,5 dikali 9 sama dengan 67,5. Sehingga kita masukkan di rumus waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam, yaitu S per VH tadi, didapatkan hasil 25512,958896 detik. Tapi kita konversikan menjadi menit, yaitu 425,2159,827 menit. Kemudian di nomor 13, persentase pengendapan. Nah, di persentase pengendapan ini memiliki rumus
waktu yang dibutuhkan air keluar dikali 100% per waktu yang dibutuhkan air keluar ditambah waktu pengendapan. Waktu yang dibutuhkan air keluar ini kita dapatkan dari soal yang sebelumnya, yaitu waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam yang bernilai 425,2159827 dikali 100% per 425,2159827 ditambah dengan waktu partikel mengendap, yaitu 37,59566,327. Didapatkan hasil 0,918766817 yang kita jadikan persen menjadi 92%. Dengan anggapan hujan per hari itu 45 menit, yaitu volume batu bara dikali 3600 dikali 3/4 dikali 92% tadi, sehingga didapatkan hasil 37,95 meter pangkat 3 per hari. Lalu yang terakhir adalah nomor 14, yaitu waktu pengerukan. Waktu pengerukan memiliki rumus volume kolam per volume total padatan yang berhasil diendapkan. Volume kolam adalah 756 per 37,95. 37,95 didapatkan dari soal sebelumnya, yaitu di presentasi pengendapan tadi, sehingga didapatkan hasil 19,92094862 hari yang kita bulatkan menjadi 20 hari. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.